Remehkan pertanyaan itu, jemaah. Kalau antum nggak punya istri sampai mati, yang penting punya istri di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kalau bisa di dunia akhirat punya istri, Ustaz. Iya, kita inginnya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang tidak diberi, jemaah. Ada yang sampai mati tidak menikah. Ada wanita-wanita yang sampai meninggal dunia tidak ada yang melamar dia. Tenang. Jangan berpikir orang yang menikah itu tidak di ujung. Yang menikah itu penuh dengan bala hidupnya. Sebagian wanita berharap untuk bercerai dari suami. Ketika Allah tidak memberikan pasangan hidup kepadamu, husnudzon sama Allah. Mungkin Allah akan kasih pasangan buat aku di surganya nanti. Allahumma amin. Maka doa. Apa doa yang dibaca? Segala doalah yang indah-indah untuk keluarga. Biasanya orang baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bayangkan, ya Allah, karuniakan kepada kami dan di anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Karena ada anak yang jadi balak buat orang tuanya. Mintalah kepada Allah anak yang jadi penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang bertakwa, imam buat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu doanya. Jadi bukan hanya menjadi pemimpin dunia aja, minta supaya menjadi imam buat orang-orang bertakwa. Katakan kepada anak, nak, mudah-mudahan engkau jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan doa-doa yang lainnya berkaitan dengan memohon surga dan dijauhkan dari api neraka, jemaah. Tapi mungkin kita, karena anda lihat sudah 1 jam anda berbicara, jemaah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan kepada pembawa acara. Baik, Alhamdulillah kepada ibu sekalian, sudah ada beberapa pertanyaan yang kami terima, dan jika ada dari ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang masih mengikuti pertanyaannya, mohon bantuannya kepada yang di depannya untuk di store sampai ke depan, di store sampai ke saya. Terima kasih. Sekali lagi, ibu-ibunya atau bapaknya yang punya pertanyaan, tulis tangan, kemudian dari akhwat. Minta bantuan ke depannya untuk di store ke depan. Terima kasih. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang suami jika lagi emosi mengucapkan ingin poligami di depan istri? Ataupun sebagai ucapan bercanda di depan orang banyak? Bagaimana baiknya sikap seorang istri yang menanggapi hal seperti itu? Apakah harus marah, ngambek, atau dibiarin aja? Apakah kita akan bertemu dengan ayah, ibu kita, anak-anak kita, dan suami kita di surga kelak? Masya Allah, jemaah. Iya, kalau dapat suami yang suka kayak gitu, biasanya nggak kawin, dia cuma ngomong doang. Iya. Jadi ibu-ibu kalau dapat suami yang ya ngancam nanti anak poligami, anak kawin lagi, ngomong doang. Tapi kalau yang diam-diam, senyum-senyum, ini bahaya ini. Jadi kalau dapat suami yang suka kayak itu biasanya ngomong doang. Maka nanti sabar lah. Kemudian kalau bicara, Masya Allah, gerbangnya udah dibuka, jemaah. Kalau bicara suami emosi, bagaimana istri bertindak dengan bijak, bikin suami tidak emosi. Buat para perempuan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Kenapa? Karena mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maka kalau suami melakukan kesalahan, suamimu itu manusia biasa, bukan malaikat. Pandanglah kepada kelebihannya, bukan memandang kepada kekurangannya. Dan juga buat para suami, jangan sampai istrimu kelak di hari kiamat di padang mahsyar, ketika dalam persidangan ternyata yang engkau hadapin di persidangan itu istrimu sendiri.
Mungkinkah terjadi itu Ustaz? Mungkin jamaah. Engkau ingin masuk ke surga bersama istrimu, istrimu ingin engkau masuk neraka. Ada suami-suami yang dituntut sama istri karena kezaliman dia. Maka hendaklah para suami untuk berpikir, kalau dia ingin masuk surga bersama, jangan sampai nanti istrinya malah yang menuntut dia masuk neraka. Ada orang yang dia merasa sudah baik, tapi karena banyak pedzaliman, kalau bicara salah sama Allah, taubatnya itu mudah sekali. Apa syarat taubat sama Allah SWT jamaah? Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Nah, yang pertama mengakui kalau itu kesalahan. Siap. Kemudian menggantinya dengan kebaikan. Yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi. Meninggalkan perbuatan itu, mengatakan Masya Allah, Anda kasih hadiah apel buat antum ya. Nah, maju ke depan antum. Masya Allah. Karena nggak ada hadiah, mesin beras nggak keluar berasnya. Wah, Anda kasih apel antum, langsung keluar apelnya. Jadi jamaah, kalau berbuat salah sama Allah, taubatnya mudah. Tapi kalau antum melukain hati orang, menyakitin orang lain, mengambil harta orang lain, maka antum akan berhadapan dengan orang itu kelak di padang mahsyar. Maka tolong para suami dan para istri pun yang menjadi lawan dia di persidangan itulah pasangan hidup dia sendiri atau anak-anaknya. Anakmu menyeritmu ke neraka, ada yang seperti itu. Na'udzubillah. Waalaikumsalam. Bagaimana yang baik agar bisa bersama kita ke surga? Nah, ini harus dipelajari. Subhanallah jamaah, orang kalau mau beli handphone itu biasanya dia melihat spesifikasinya, dia lihat ini bisa apa, ini itu. Dia perlu nggak anak dengan yang seperti ini? Antum lihat, antum targetnya apa sih? Mau dipakai buat apa tuh istri? Nah, terus kalau mau dipakai untuk menjadi ibu buat anak-anak, maka orang akan berpikir gimana anak mendapatkan ibu yang bisa ngajarin anak-anak anak dengan baik. Tapi kalau yang antum inginkan memperbaiki keturunan, antum melihat anak Ustaz warna udah gelap gini ya, mau cari yang putih-putih lah, yang bening-bening supaya anak-anak jadi putih juga. Ketika itu yang jadi pikiran dia akan mencari yang seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, tunkahul mar arba. Perempuan itu dinikahin karena 4 hal, jelas sudah. Nggak ada yang pertama karena kekayaannya. Gimana yang penting fulus Ustaz. Anak ini hidup susah selama ini. Nah, dapat yang kaya-kaya dikit paling nggak bisa naik mobil. Ada yang seperti itu jemaah. Yang kedua, li jamaliha, karena kecantikannya. Laki-laki cari perempuan yang cantik, itu secara umum. Kalau perempuan, ibu-ibu, tampan miskin sama kaya jamaah, dia pilih yang kaya. Ada masalah wajah bisa dipermak nanti. Tapi kalau miskin susah hidupnya. Ada yang menikah karena kekayaan, dan kebanyakan laki-laki karena itu. Yang keturunan. Lalu Nabi menyebutkan yang keempat, walidiniha, dan nikahin karena agamanya. Lalu mana yang harus kita pilih? Fazfar bidzatid din taribat yadak. Kalau orang beruntung dalam kehidupan ini, di dunia agamanya baik, selesai. Menentukan itu biasanya karena
jarang memandangnya. Tapi kalau antum sering memandang istri antum, lama-kelamaan antum bosan. Laki-laki yang akhirnya memandang istri, itu ada peribahasa yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu realita, jemaah. Kenapa? Karena antum belum memiliki rumput tetangga. Itu tetangga antum juga sama, dia melihat istrinya udah nggak cantik, ngelihat istri antum cantik buat dia. Maka tolong jangan menjadikan kecantikan sebagai standar antum memilih pasangan hidup. Fadfar bidzatiddin, agamanya. Agama ini ada yang standar. Standar agama calon kita harus melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu standarnya. Yang wajib dikerjakan. Kalau sudah yang wajib nggak dikerjakan, jangan dipilih. Jangan mengatakan, kan insya Allah nanti bisa dididik Ustadz. Apa jangan. Capek antum nanti. Antum harus bekerja. Pulang masih harus ngurusin istri. Mengingatkan, dek, sholat belum? Aduh capek mas, sholat mas. Antum dapat istri capek sholat, antum ganti itu. Nah kalau sudah kayak gitu nggak pantas untuk menjadi pasangan hidupnya. Tapi yang salah antum, karena antum salah milih memang. Maka tadi agamanya, agama itu standar. Kalau bisa yang lebih. Mobil itu mesti ada yang standar. Nih standar sekian mobil itu. Tapi ada mobil yang paling tinggi lah. Kalau bisa punya istri yang pintar mengaji ya, yang insya Allah pintar ngajarin anaknya, pintar bersolek buat suaminya. Alhamdulillah. Buat para ibu-ibu juga seperti itu. Pilihlah suami yang akhlak dan agamanya baik. Kalau bicara harta, harta itu akan pergi ditinggalkan. Barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang janda, Siti Khadijah, yang mempunyai 5 anak, yang selama ini menafkahin sendiri. Suami saya meninggal. Apa yang saya lakukan ketika keluarga almarhum suami saya membenci dengan alasan suami saya meninggal dan tidak wajar? Mereka menuduh saya membunuh. Suami saya meninggal akibat kecelakaan. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Jamaah, yang masuk surga itu 2 orang. Yang satu yang bersyukur, yang satu yang bersabar. Sekarang nanti mendapatkan ujian 2. Ujian ditinggal mati oleh suami. Tuduh yang menyinggung, anti perbaikin hubungan yang membuat adanya Allah SAW. Beliau dituduh macam-macam oleh kaumnya. Apa kata Allah? Wasbir ala ma yaqulun. Sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Ya mau gimana lagi? Nggak perlu anti bela diri anti. Anti perbaikin hubungan anti sama Allah SWT. Semoga Allah memperbaiki hubungan anti dengan manusia yang lain. Barakallahu fikum. Dalam hadis dikatakan bahwa ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apakah kita masih memiliki peluang untuk masuk dalam 70.000 orang tersebut? Naam jemaah. Kalau bicara peluang, subhanallah, seorang mukmin itu tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis. Memang manusia itu yang masuk surga ada 2. Ada al-muqarrabin, ada ashab al-yamin. Al-muqarrabin yang tingkatnya tinggi tadi, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk ashab al-yamin. Adapun al-muqarrabin, memang Allah mengatakan thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
Tuh, yang muqarrabin banyak dari generasi yang pertama, sedikit dari generasi yang selanjutnya, tapi masih ada harapan, masih ada harapan. Dan jangan sampai antum akhirnya beribadah, aduh kayaknya nggak mungkin, biasa-biasa aja ibadahnya. Jangan, terus berusaha. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau antum tidak bisa mengamalkan amalan al-muqarrabin, maka cintai mereka, karena sejatinya orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang mereka cintai. Maka antum nggak boleh putus asa. Dan dari per 70.000, per satu dari 70.000 itu ada 70.000 yang lainnya, jemaah. Banyak, insya Allah. Kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bismillah Ustaz, saya dan suami sudah pisah rumah 9 bulan. Waktu itu saya minta ditalak sebelum keluar dari rumah karena alasan terzolimi secara mental. Hingga sekarang tidak ada kejelasan. Orang tua tidak mau mencampuri, tapi keluarga besar melarang untuk menggugat. Menurut Ustadz, saya harus bagaimana? Apakah atau tetap bersabar belum ada etikat baik untuk nikah? Itu perlu ilmu, cerai pun perlu ilmu. Banyak kita menikah gak pernah punya ijazah untuk menikah. Antum mau melamar pekerjaan aja pakai ijazah. Ada ijazah SMA, ada ijazah S1. Tapi melamar putrinya orang kadang-kala nggak pakai ijazah apa-apa. Pakai apa? Pakai fulus. Sehingga kadang-kala pernikahan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena nggak tahu kewajiban dan hak masing-masing. Allah mengatakan fa in khiftum shiqaqa bainihim. Kalau kalian takut yang antara suami istri ini terjadi keributan yang nggak terselesaikan, kata Allah, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kirim utusan dari pihak laki-laki, utusan dari pihak perempuan. Selesaikan. Dan para suami nggak boleh menggantung istrinya, nggak boleh. Dia harus selesaikan. Suami yang bersumpah tidak mau menghubungin istrinya, dia bersumpah aku tidak akan menyentuhmu umpamanya. Sumpahnya itu hanya boleh berapa lama? 4 bulan. Setelah 4 bulan kau ceraikan, atau kau kembali, engkau bayar kafarat itu, atau engkau ceraikan. Kalau seperti ini dikatakan sampai 9 bulan nggak ada kejelasan, dosa suami. Dan engkau tidak punya hak untuk menyiksa istrimu. Kalau engkau sudah tidak ada kecocokan, lepas dia. Allah mengatakan fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Kalau engkau mau pegang istrimu, pegang dengan cara yang baik. Kalau engkau hendak melepas, lepaskan dengan cara yang lebih baik. Mungkin dia akan mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dirimu, dan mungkin engkau pun akan mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada dirinya. Tapi ya seperti ini nggak boleh. Orang tua gimana? Orang tua harus membantu, karena ada kezaliman di sini. Hukum-hukum Allah sudah dilanggar di sini. Caranya gimana? Kirim utusan. Tanya gimana? Kalau memang istrinya yang punya salah, minta maaf. Dan para istri yang merasa dizalimi sama suaminya, hendaklah engkau bersabar di rumah suami. Jadi kalau ada suami marah-marah, datang ke suaminya, pegang tangan suaminya, katakan, bang, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho. Minta maaf semua. Padahal yang salah suaminya, tapi yang minta maaf siapa? Istri yang minta maaf. Gak apa-apa, demi menjaga keutuhan rumah tangga ini. Maka nasihat ana, bismillah. Masya Allah. Ustaz, panitia siapkan ada 10 hadiah. Tadi nanti 1 dikasih ke yang tadi, Ustaz. Berarti masih ada 9, nanti teknisnya mungkin Ustaz. Siap, Masya Allah, Masya Allah. Iya, ternyata ada hadiah yang disiapkan panitia jamaah. Jadi apelnya diambil lagi? Enggak kan? Masya Allah. Dapat apa antum di sana? Enggak kelihatan itu, Masya Allah. Dapat amplop. Lihat dulu ada isinya enggak antum? Mudah-mudahan berkah lah. Mudah-mudahan berkah. Baik.
Sampai mana kita jamaah? Iya. Artinya usahakanlah istri, kalau memang sudah tidak bisa dilanjutkan tadi, berpisah dengan baik-baik. Dan ingat, ketika terjadi perceraian, bercerailah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan iblis merusak hubungan. Yang berputus hanyalah hubungan pernikahan, tapi silaturahim nggak boleh putus. Kalau punya anak, nih anak tetap anak bapaknya. Ingat para lelaki, yang wajib memberikan nafkah kepada anak itu siapa? Bapaknya, walaupun anak ikut ibunya. Karena sejatinya tidak ada mantan anak, yang ada mantan istri. Jadi anak itu haknya tetap full sebagai tanggung jawab orang tua laki. Jadi jangan mengatakan seorang ayah, dia kan ikut ibunya, ibunya kan sudah menikah. Nggak ada urusan, ibunya sudah menikah, itu anak bukan anak suaminya, itu anak-anak. Maka tolong diselesaikan dengan cara yang baik ya. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon nasihat bagi para muslimin dan muslimat, Masya Allah, yang tidak memiliki keinginan untuk berusaha keras memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, tidak berusaha mengamalkan sunnah dan doa-doa dalam Al-Quran, hadis, juga bagi yang sering datang kajian tapi enggan murojaah dan mengamalkannya. Ya hibatibillah, kembali kepada ambisi kita itu apa sih sebenarnya? Kalau ambisi kita dunia, jelas kita itu akan punya perencanaan yang matang untuk dunia. Anak kepingin ini, kepingin ini. Kadang kalau orang punya rumah ya, dia punya duit 100 juta, dia hanya bisa bangun beberapa ruangan. Dia berencana insya Allah nanti kalau ada rezeki lagi, anak mau bikin taman di depan. Nanti kalau ada rezeki lagi, anak mau bikin kolam renang di belakang. Nanti kalau ada rezeki lagi, ada keinginan untuk dunia. Tapi keinginan untuk akhirat kadang-kala kita nggak punya. Sebagian nggak ada yang nambah hafalan Qur'annya. Sejak dulu dia punya hafalan Quran cuma 5 surat. Umur 60 tahun tetap 5 surat. Nggak berubah. Doanya apakah bertambah? Tetap seperti dulu. Doa-doa yang dia hafal ketika kecil sampai tua tetap nggak ada perkembangan. Doa masuk toilet nggak tahu, doa keluar toilet nggak tahu, doa naik kendaraan nggak tahu. Ustaz kan nggak wajib, Ustaz. Iya, nggak wajib. Tapi itu bekal menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi engkau katakan, apakah punya rumah wajib jemaah? Apakah punya mobil wajib? Nggak wajib juga. Tapi kenapa untuk dunia engkau bersungguh-sungguh, untuk akhirat nggak sungguh-sungguh?